tukang ramal. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ini penting untuk kita ketahui agar tidak mudah seseorang berobat dengannya. Yang pertama, bertanya tentang nama pasien dan ibunya. Bertanya tentang nama pasien dan ibunya. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil di kota Riyadh, bahwasanya mengapa ditanyakan ibu? Karena ketika seorang berkata, nama saya Joni, ibunya Suminten, misalkan. Nama saya Joni, ibunya Suminten. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai keturunan yang suci. Tidak punya bapak, sehingga dia hanya punya ibu. Dan ini menurunkan, merendahkan derajatnya. Dan itu yang diinginkan oleh iblis, jin, dan syaitan. Sekali lagi saya katakan, yang kita bicarakan ini adalah tukang sihir asli, pakai sad, bukan pakai sin. Asli, yang berhubungan dengan jin, yang mengabdi kepada syaitan. Kemudian yang kedua, meminta bekas yang dipakai oleh si pasien atau orang yang dituju yang ingin disihir, meminta bekasnya, seperti peci, seperti baju, celana, atau apapun yang merupakan bekasnya. Yang ketiga adalah meminta hewan tertentu untuk disembelih, disajikan kepada jin. Dan biasanya hewan yang disembelih ini adalah hewan ayam. Karena ayam salah satu hewan yang membangunkan orang yang ingin sholat subuh. Ayam berkokok ketika melihat malaikat saat berganti tugas. Para malaikat berganti tugas, malaikat siang datang menggantikan malaikat malam, berkumpulnya pada sholat subuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Disaksikan maksudnya adalah disaksikan oleh para malaikat yang senang berganti tugas. Malaikat malam ingin kembali ke langit, turun malaikat siang yang ingin menjaga di waktu siang. Dan pada waktu itu ayam berkokok melihat para malaikat. Jika disembelih tidak ada kokoknya dan tidak bisa mengerjakan sholat subuh. Itu salah satu tujuannya. Yang keempat adalah menulis tolasim dalam bahasa Arab, yaitu menulis rajah-rajah. Dan rajah-rajah ini ditulis macam-macam penulisannya. Ada yang penulisannya pada kertas, bentuk-bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang huruf-huruf hijaiyah dipotong-potong, dicampur dengan angka-angka, dicampur dengan bintang, dicampur dengan rembulan, dicampur dengan tulisan nama Khalifah Rashidah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, agar orang terkecoh. Ini salah satu contohnya. Ini contoh dari raja. Ya. Kemudian juga di antaranya ini. Kalau kita perhatikan, ini ada tulisan Mikail, Israel, Israfil, Jibril, Al-Mulk,
kemudian walahu, fulah, nggak ada artinya. Dan ini nama-nama jin. Ini adalah nama-nama jin. Sa'altuka bismil mu'azzam qadruhu baj ahwaj jal. Aku memohon kepada engkau dengan nama yang agung, kedudukannya baj ahwaj jal. Ini nama-nama jin. Ini bisa ditulis di kain atau di kertas atau kadang-kadang di cincin, ya. Sebagian kaum muslimin yang tidak paham maka menganggap karena tulisannya bahasa Arab maka ini adalah syar'i, padahal tidak syariat. Kalau di Banjarmasin kita sering di tempurung kelapa. Nah ini biasanya dipakai dan dijual bebas. Dan salah satu fungsinya adalah yaitu untuk menakar beras. Kalau memakai takaran ini maka berasnya kada habis-habis. Baik. Yang kelima adalah memberikan sesuatu kepada pasien untuk dikubur atau memberikan kertas untuk dibakar, dijadikan sebagai kemenyan. Kemudian yang keenam adalah tiba-tiba menerka nama pasien dan berasal dari mana. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini adalah benar-benar murni bantuan dari jin. Bukan murni bantuan dari WhatsApp, bukan. Murni bantuan dari jin. Kemudian yang ketujuh adalah yaitu menulis di piring ataupun di kertas, kemudian kertasnya atau piringnya dicelupkan air, lalu diminta untuk diminum. Kemudian yang kedelapan, memberikan kepada pasien hijab. Hijab itu artinya penutup. Jadi kalau pian pakai itu, maka bisa-bisa pian berhilang, menghilang, tidak terlihat oleh musuh. Dan ini seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwasanya ini semua bantuan dari jin. Yang kesembilan adalah menulis ayat-ayat Al-Quran, tetapi ayat-ayatnya tersebut dipisah-pisah dan dibalik. Ini menulis ayat Al-Quran, tetapi ayatnya tersebut dipisah-pisah dan dibalik. Misalkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Aturan kan begini, ya. Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia pisah, dimulai dari kiri, ba. Kemudian sinnya aturan kan begini. Sin aturan tulisannya begini. Dia mulai, ini menghinakan Al-Quran. Ini menghinakan Al-Quran. Kemudian aturan mimnya begini. Dia tulis, apa kebalikannya? Nah, sama aja. Allah misalkan. Nah, gitu. Ya, kemudian Allah. Dia tulis satu-satu, ya. Allah, aturan kan begini. Allah. Dia jadikan gini. Ya. Dibalik-balik. Ini semua penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, itu yang ke-9.
Yang ke-10 adalah menunggu bintang tertentu agar bisa melepaskan seseorang dari sihir. Menunggu bintang tertentu di langit agar bisa melepaskan seseorang dari sihir. Yang ke-11 adalah membaca garis-garis tangan untuk mengetahui di manakah barang yang sedang dicuri atau di manakah sesuatu yang sedang hilang. Motor hilang, mobil hilang, bini hilang. Ya. Bisa dibaca melalui telapak tangan. Dan ini apabila dipercayai, maka berarti kekufuran. Kenapa demikian? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal yang meramal akan yang akan datang atau yang telah lalu, maka sungguh dia telah lalu ia percayai, sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 adalah meminta si pasien untuk menyendiri, tidak bergaul dengan manusia dalam waktu yang tertentu, di sebuah tempat tidak dimasuki matahari. Orang-orang menyebutnya, orang-orang Arab menyebutnya al-hajabah. Al-hajabah artinya tertutup sama sekali, tidak terkena matahari. Dan ini adalah bisa dikatakan kekufuran kalau seandainya dia meninggalkan untuk sholat dan sholat Jumat. Kemudian yang ke-8, yang ke-13, yaitu kadang-kadang meminta kepada pasien untuk tidak menyentuh air sama sekali selama 40 hari, 40 malam. Ini juga membuat seseorang akan sangat bau, dan itu yang diinginkan oleh iblis, syaitan. Kita tidak boleh beristinja, kemudian membuat seseorang akan sangat kotor, dan begitulah jin, iblis menginginkan dari manusia agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu. Sedangkan orang beriman bersih, wangi, suci, selalu seperti itu. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13, 14 adalah menjampi-jampi dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dipahami dan tidak berbahasa Arab yang baik dan benar. Pokoknya tidak bisa dipahami. Baik. Itu beberapa tanda dari tanda-tanda tukang sihir. Yang ke-15 yang terakhir, bukan yang paling akhir karena masih banyak sekali tanda-tanda. Makanya para ulama mengatakan sihir itu tidak bisa diberikan pengertian. Pengertian sihir apa? Kenapa? Karena saking banyaknya bentuknya dan macamnya. Tapi kita sebutkan tanda-tandanya ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari tanda tukang sihir adalah diperintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang menentang syariat Islam, seperti
sholat tanpa berwudu dengan sengaja. Sholat tanpa berwudu dengan sengaja. Menggauli wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Kemudian bertelanjang bulat di hadapan khalayak ramai. Yaitu ini semua sebagai bentuk penentangan terhadap syariat Islam. Sebagai bentuk penentangan terhadap syariat Islam. Baik. Kemudian termasuk tanda-tanda tukang sihir adalah meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, syaitaniyah. Meruqyah syirkiyah, syaitaniyah. Ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan dan minta bantuan kepada syaitan. Di antaranya satu, menggambar mata di telapak tangan. Mata digambar. Kemudian di pintu digambar. Dengan asumsi ini bisa menahan bala atau mengangkat bala. Bisa menahan bala atau mengangkat bala. Itu salah satu ruqyah syirkiyah syaitaniyah. Kemudian juga termasuk ruqyah syirkiyah syaitaniyah memindahkan penyakit ke objek yang lain. Seperti memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke telur, memindahkan penyakit ke macam-macam. Ini semua ruqyah syaitaniyah, syirkiyah. Karena minta bantuan kepada jin. Saya pribadi pernah melihat ini. Waktu itu saya tidak tahu dibawa oleh orang pengobatan. Kemudian di dalam pengobatan itu malam, jam 1, jam 2 malam. Di tempat yang gelap dipindahkan itu. Pasien yang sakit ini pindahkan ke kambing. Kambing yang asalnya guring jadi kejang-kejang. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini termasuk kesyirikan dan perbuatan dosa besar. Karena terdapat di dalamnya penyiksaan terhadap binatang. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibh wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam segala hal. Jika menyembelih pun harus berbuat ihsan. Jika membunuh pun harus berbuat ihsan. Maka ini tidak dibunuh, dibiarkan kambingnya menjadi kambing yang stres, gila, dan semisal. Termasuk daripada ruqyah syirkiyah syaitaniyah adalah yaitu menggunakan kerang-kerang yang ada di pantai atau di lautan sebagai bentuk pengundangan kepada jin. Kerang-kerang tersebut. Karena mereka meyakini bahwa kerang-kerang ini adalah tempat tinggalnya syaitan. Kemudian termasuk ruqyah syirkiyah syaitaniyah menaburi uyah garam di sekitar rumah atau membasuh pakaian dengan air lautan dan yang semisalnya. Ini termasuk daripada ruqyah syirkiyah syaitaniyah. Karena minta bantuan kepada jin agar dijaga rumah tersebut, agar
dijaga pakaian tersebut. Baik. Itu beberapa poin tanda-tanda tukang sihir yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.